Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansah. Saya dari mahasiswa IAIN Langsa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di podcast saya kali ini yang terbaru ini, saya ingin membahas tentang agama dan pelestarian lingkungan hidup. Semoga dengan podcast ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Potret bencana alam yang sering terjadi saat ini begitu mendominasi tayangan di berbagai media sosial baik itu televisi, cetak maupun online. Semuanya menampilkan keganasan alam yang menghancurkan segalanya tanpa memandang siapa saja. Hal ini pula yang diyakini oleh manusia sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatannya di atas bumi, dan ketika bumi ini menunjukkan kekuatannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun tidak dapat menghentikannya. Kita tentunya bertanya, mengapa hal demikian ini terjadi bahkan di luar nalar manusia? Ini lebih disebabkan oleh keseimbangan alam telah terlanjur terganggu, dirusak dan membabi buta serta abai terhadap keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sehingga secara jujur kita akui bahwa akibat yang ditimbulkan berdampak sangat buruk bagi suatu wilayah ataupun negara yang terdampak tersebut. Manusia modern abai terhadap kehidupannya sendiri yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Manusia banyak mengobral kata dan memperjuangkan alam, melawan ketidakadilan terhadap alam, tapi ketika telah mendapatkan kekuasaan, janji tersebut menjadi angin lalu hingga tak pernah terlaksana dengan baik. Banyak ekosistem yang terancam oleh kerusakan serta degradasi yang dilakukan oleh manusia, seperti misalnya terumbu karang, danau-danau tua, padang rumput hingga hutan tropik. Oleh karenanya, penting bagi kita sebagai bagian dari alam untuk merubah kebiasaan hidup dan dari konsumtif semata menjadi produktif konsumtif. Islam menempatkan manusia dalam kedudukan tertingginya, yaitu sebagai khalifah di permukaan bumi ini, yang bertugas untuk menjaga dan merawat bumi untuk keberlangsungan hidup generasi ke generasinya. Lingkungan hidup seharusnya mendapatkan perhatian serta penanganan secara tepat, baik dari memanfaatkan, menata, memelihara dan mengawasi, mengendalikan dan memulihkan keadaan, hingga mengembangkan untuk tujuan masa depan. Agama Islam tentunya memandang penata lingkungan menjadi suatu tanggung jawab yang besar dibebankan kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pengelolaan lingkungan memberikan manfaat besar jika mekanisme kerja saling berjalan dan tepat posisinya. Lingkungan yang sehat tentunya pula akan memberikan peluang bagi keberlangsungan ekosistem secara menyeluruh, namun sebaiknya akan menjadi petaka jika tidak dirawat dengan sebaiknya. Dengan demikian, tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah dituntut adanya interaksi antara satu manusia dan sesama manusia lainnya, juga antara manusia yang satu dengan alam lingkungannya. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya bukanlah hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukkan atau diibaratkan seperti antara tuan dan hambanya, melainkan hubungan untuk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki atas segalanya. Sikap ini tentunya tidak sejalan dengan sikap sementara tekniknya hanya memandang alam dan objek untuk konsumsi manusia semata. Sikap yang Islami diajarkan kepada pemeluknya adalah sikap yang tidak melakukan pemborosan dan mengkonsumsi kekayaan alam dan senantiasa menjaga keberlangsungannya. Sebab hidup segala makhluk hidup di muka bumi ini ada batasannya. Untuk melanjutkan hal tersebut perlu sinergi yang erat antara manusia dan lingkungan alam. Seperti contoh, manusia mengambil kekayaan alam berupa hasil laut dengan cara yang normal dan bermoral agar kehidupan laut pun terjaga untuk generasi mendatang, bukan malah merusak ekosistemnya dengan tujuan untuk kekayaan hidup semata. Agama Islam memiliki kedudukan dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Apabila
tidak adanya sikap etis dan kritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan yang akan mendatangkan implikasi negatif bagi manusia dan akhirnya mempengaruhi masa depan umat manusia itu sendiri. Dari dampak negatif di atas, tentunya kita sadar bahwa ketidakharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan penyebab utama dari bencana alam yang datang. Kesadaran semacam itu didapatkan dengan mengutamakan respiritualisasi dan revitalisasi peranan agama dalam kehidupan manusia. Kesemuanya ini merefleksikan antara suatu keinginan untuk menampilkan kembali nilai agama, bukan hanya untuk membentuk sebagai bagian dari sistem nilai, melainkan kedudukan dalam sifat yang pragmatis kehidupan manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.